warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Hani. Berikutnya, jadi mungkin ini langsung aja to the point, nggih. Sebelum ke Bapak Pak Agus atau Bu Nurnaning atau Bapak Ibu semuanya, mungkin ini sebagai tambahan informasi. Jadi sebenarnya ini kan masuk skema MBKM ya, TA maupun KP adik-adik kita ini sebenarnya sih sama dengan kegiatan yang sudah pernah kita lakukan oleh adik-adik dalam KP maupun TA sebelumnya. Cuma memang ini kita coba koordinasi biar lebih teratur, lebih tertib. Jadi mekanismenya ya seperti standar. Jadi semuanya nanti mengurus izin KP atau TA dari kampus. Kemudian dari izin tadi mungkin ada tema yang disampaikan kemarin oleh Pak Agus. Kemudian adik-adik bisa melengkapi dengan proposal dan itu bisa diurus secara administrasi. Memang untuk perluasan ke dalam MBKM yang nilai SKS-nya lebih besar dari sekedar KP atau TA itu belum bisa kita rancang secara lebih detail untuk pelaksanaannya semester ini, sehingga secara target ya udah untuk KP maupun TA saja gitu. Kita berharap baik yang KP maupun TA itu bisa close di dalam semester ini. Itu aja informasi dari kami, sehingga ini kami monitor. Kemudian untuk dosen-dosen pembimbing dari kampus, insya Allah itu sudah lengkap, baik untuk KP maupun untuk TA, buat adik-adik semuanya. Dan mungkin nanti masalah pelaksanaan mungkin bisa kita koordinasikan lebih lanjut. Monggo berikutnya barangkali ada tambahan informasi tentang tata laksananya nanti bagaimana pada saat di BPPTKG. Yang jelas ini adik-adik sudah mengurus izin dari kampus semuanya. Mungkin nanti dari data itu kami setorkan atau adik-adik setorkan ke BPPTKG. Mungkin ke bagian administrasi gitu nggih. Setelah nanti masing-masing sudah dapat tema atau judul untuk KP maupun TA. Nggih. Monggo barangkali dari Pak Agus atau dari Bapak Ibu yang lain akan menambahkan gitu. Monggo Pak Agus Budi atau Mbak Naning. Monggo. Mungkin Pak Irlan dulu barangkali mau menambahkan. Oh, saya. Kayaknya mau menambahkan. Baik, teman-teman Pak Haji. Selamat pagi Bu Hani, Pak Agus Budi, Bu Naning. Memang ini mungkin kedepannya akan banyak sowan ini karena ada program MBKM yang baru. Kemudian kemarin sempat ngobrol-ngobrol, diskusi mau realisasi ternyata cukup kemepeten ya Pak Agus ketika mau diimplementasikan. Tapi ini dari Prodi juga memutuskan bahwa KP dan TA akan dianggap sebagai MBKM ya Pak Haji. Iya, sudah di pra-KRS-kan juga kemarin. Sudah di-KRS-kan. Jadi ya, ini sudah masuk data semuanya. Masuk mata kuliah yang masuk kelas klasifikasi MBKM. Jadi saya harapkan nanti mahasiswa juga serius dalam melakukan KP dan TA, sehingga nanti kalau tertarik ingin meneliti gunung api, ada banyak gunung api aktif di Indonesia ini, dan sebenarnya kekurangan vulkanologis juga di Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke nanti bisa lanjut S2 atau S3 gitu ya, kalau mau studi di universitas lanjut, kemudian ilmunya sangat berguna. Jadi ini salah satu transfer knowledge berbasis kasus. Begitu Bu Hani, Pak Agus Budi, dan Bu Naning, dan Pak Haji. Dari saya seperti itu. Jadi pesannya serius untuk mahasiswa-mahasiswa. Oke, matur nuwun Pak Irlan. Monggo Pak Agus atau Bu Nurnaning. Oke, Pak Haji. Oke, matur nuwun Mbak Naning. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Haji. Terkait dengan program KP sama TA ini, saya disampaikan kalau
ini tetap akan dimasukkan ke MBKM gitu ya. Nah, Oke. yang ingin saya tanyakan tentang kuantitasnya gitu. Kuantitasnya itu apakah bisa seperti yang digambarkan Pak Haji dulu, SKS-nya itu dihitung dengan apa waktu yang telah digunakan gitu oleh teman-teman KB ini dalam melakukan kegiatannya gitu. Jadi apa kemudian nanti sampai ke jumlah SKS yang pernah kita bicarakan itu sampai belasan SKS gitu ya? Atau ini SKS-nya itu sesuai dengan reguler dulu gitu, misalnya KP-nya itu 2 SKS, kemudian skripsinya 6 SKS ya? Iya. Nah, seperti itu. Monggo Pak Haji. Oke, Nun Sewu, izin menjawab nggih, Pak. Jadi yang untuk saat ini KP dan TA seperti reguler, Pak. Oh, Jadi gini. KP-nya cuma 2 SKS, TA-nya 6 SKS. Gitu. Jadi yang skema MBKM freeform yang sudah pernah kita rancang sampai 20 SKS atau ya belasan SKS itu belum kita laksanakan dulu. Sehingga adik-adik ini juga pada dasarnya adalah MBKM parsial. Artinya mereka cuma mengambil mata kuliah 2 SKS KP atau 6 SKS TA di luar dan sisanya mereka ngambil di kampus, Pak. Oh gitu. Jadi Ya, bersamaan dengan kegiatan ini masih ada kuliah ya di kampus ya? bersama dengan kegiatan ini masih ada kuliah, gitu kan. Dan nanti mungkin saya sampaikan untuk KP itu semuanya, hampir semuanya dari angkatan 2019. Kalau yang TA itu 2018-2017. Jadi 2018 untuk TA itu ada 5 orang dan 1 angkatan 2017, sementara untuk KP itu ada 7 orang untuk angkatan 2019 dan 1 orang angkatan 2018 itu. Oh baik. Oke. Kemudian terkait itu berarti tidak ada perhitungan misalnya nanti teman-teman KP terutama ya tugas di pos pengamatan gitu. Kita tugaskan di pos pengamatan untuk belajar bagaimana memantau Gunung Merapi ini. Nah, itu kan sebenarnya waktunya agak panjang ya, misalnya 2 hari atau berapa. Itu kan kalau dihitung waktu jadi sudah habis gitu. Nah, itu tidak kemudian seperti itu ya untuk program yang ini ya. Jadi bebas saja ya. Untuk sementara kita bebas dulu, Pak. Nanti yang kita rancang itu untuk semester depan saja. Sehingga bisa kita alokasikan lebih luas gitu kan. Jadi yang untuk KP ini ya kita hargai 2 SKS. Ya jamnya biasanya sih 1 bulan itu ya. Atau perhitungan SKS-nya kalau kita jam ya hanya sepadan dengan 2 SKS itu. Oh, iya. Kegiatannya, iya. Jadi karena ternyata ini juga kemarin di UGM itu memunculkan komplikasi yang luar biasa dengan skema pra-KRS. Jadi mahasiswa itu diminta untuk daftar dulu gitu kan sebelum KRS. Lah itu komplikasinya sistem di UGM belum siap untuk menampung pelaksanaan MBKM untuk seluruh UGM di mana-mana itu kan. Sehingga KRS sudah selesai sampai 2 minggu sudah selesai, itu masih ada komplikasi di beberapa fakultas yang lain gitu kan. Iya, iya. Tapi sehingga untungnya kemarin kita sudah sejak awal itu ancang-ancang kami dari Geofisika itu ancang-ancang untuk semester ini memang tidak kita lakukan KP skema full kayak di BMKG semester kemarin. Jadi lebih ke arah melaksanakan KP atau TA yang di luar, karena pada dasarnya itu pun sudah memberi pembelajaran mahasiswa dengan pihak-pihak mitra atau partner gitu. Kalau yang di BMKG masih jalan Pak semester ini? BMKG tidak ada semester ini, yang ada cuma TA Pak. Oh baik. Sama KP juga. Jadi KP sama TA semester ini
bukan Oh, bukan iya. skema MBKM yang sampai 20 SKS. Oh, sama ya berarti ya. Ya, cuma kemarin dari BMKG walaupun kita desain untuk 1 bulan, pesertanya 23 orang karena Hmm. dipakai untuk pemetaan kelurahan siaga tsunami. Iya, Jadi iya. ada 8 kelurahan yang pinggir pantai itu di daerah Bantul dan Kulon Progo. Itu teman-teman mahasiswa ini sebelumnya ada pelatihan sekitar 2 hari ya, hampir 3 hari tambahan. Kemudian setelah pelatihan mereka ngambil data ke desa-desa itu. Dari data itu kemudian diolah bareng untuk melengkapi isian penyiapan desa siaga tsunami yang sesuai dengan guideline-nya UNESCO itu. Oh, iya. Jadi itu malah lebih enak sih. Jadi terprogram dan nanti produknya bisa diupdate dan ditindaklanjuti. Karena itu kerjasama dengan BPPD juga, BPPD kemudian ke kecamatan, ke desa-desa, ke kampung-kampung itu. Semacam KKN malah ya jadinya ya. Iya, hampir seperti KKN, cuma 1 bulan. Karena sebelumnya teman-teman BMKG sudah melakukan pilot project di 2 desa dan itu dianggap berhasil secara nasional. Terus itu dicoba untuk karena luas area terus ya udah ini dibuat jadi KP gitu. Oh, iya. Ya buat adik-adik juga pengalaman luar biasa gitu. Siapa sih? Matur nuwun informasinya. Mungkin dari saya itu Pak Haji, mungkin dari yang lain. Nggih. Barangkali dari Bu Bu Nurnaning. Nani. Nggih, matur nuwun. Sebelumnya sekali lagi mohon izin Pak Haji, Bu Hani, Pak Herlan, Pak Agus Budi, dan adik-adik semua, saya tidak membuka kamera ya. Jadi dari yang tadi diskusi di awal tadi, jadi ini MBKM yang pelaksanaannya masih sama seperti tugas akhir dan KP kemarin ya, Pak Haji. Ya, Bu. Nggih. Pada dasarnya saya mengikuti saja Pak Haji. Bila mana kemudian ini masih belum siap menjadi MBKM yang seutuhnya, kami mengikuti. Kalau dari saya, ada beberapa topik yang memang kami perlukan untuk dikerjakan bersama-sama. Jadi ini kerjasama ya antara kita BPPTKG dengan Gajah Mada. Nah, topik ini salah satunya adalah karena ini kaitannya dengan proposal, Pak Haji. Kebetulan dari list kemarin itu nanti yang langsung saya bimbing ini yang tugas akhir. Jadi kemungkinan adik-adik nanti akan kami libatkan untuk pembuatan peta zona kerawanan gerakan tanah. Nah, wilayahnya mohon izin Bu Hani, nanti wilayah yang saya ambil adalah Banjarnegara. Jadi ini kasusnya, kenapa Banjarnegara? Karena saya dan Bu Hani pernah ya, tahun 2018 ke sana dan melihat bahwa gerakan tanah ya, potensi gerakan tanah di Banjarnegara ini harus dipetakan secara detail karena potensinya yang sangat tinggi. Ini berbeda dengan Wonosobo bahkan tetangganya dan juga dengan yang ada di Yogyakarta ini di Bantul. Jauh gitu potensinya. Nah, untuk itu peta yang nantinya akan kita buat itu peta skala 1:5000. Nah, saya lupa adik-adik yang kemarin kita pilih ya Pak Agus Budi. Saya lupa namanya. Atau nanti bisa saya tampilkan Bu data mahasiswa. Kebetulan adik-adik juga hadir di sini. Nggih. Ya. Nah ini nanti akan jadi untuk menyusun peta zona kerawanan gerakan tanah ini ada 3 metode yang bisa kita pilih. Nah kemudian merefer pada PVMBG ya,
pusat kami, ini di Bandung ya, ini menggunakan metode probabilistik. Nah, di antara probabilistik ini adalah salah satu di antara 3 metode. Nah, kajian ini saya perlukan bahwasanya nanti setiap adik-adik menggunakan metode-metode yang berbeda. Nah, nanti ini akan menjadi kajian yang terintegrasi satu sama lain dan menjadi dasar yang kuat bagi kita kenapa probabilistik yang dipilih oleh Pusat Vulkanologi gitu. Jadi ini menunjang ya, menunjang atau menguatkan dasar bagi kita untuk memilih salah satu di antara metode tersebut. Nah, hanya saja karena memang saya sekarang masih ada tanggungan 4 mahasiswa TA yang lain, kemarin untuk TA yang zona kerawanan gerakan tanah ini saya ambil 2 dulu gitu, Pak Haji. Atau nanti kita bisa menyesuaikan ya, seandainya 3 gitu, nanti kita bicarakan lagi lebih lanjut. Kemudian beberapa mahasiswa yang lain itu 1 TA untuk instrumentasi yang akan di kelompok metode dan teknologi, dan juga ada 2 mahasiswa KP. Mungkin nanti yang sisanya ada 7 ya, 7 Pak Agus Budi ini yang sudah siap dengan materi-materinya. Begitu Pak Aji dan adik-adik. Nanti kalau ditampilkan nama monggo aja, tapi saya perlu cek lagi, sudah lupa namanya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ini ada, saya coba tampilkan ya, non sewu, mohon izin tampilkan. Apakah sudah tampil? Bapak Ibu semuanya, ini data mahasiswa kami yang terdaftar untuk kerja praktek dan KP. Yang bagian bawah ini untuk tugas akhir, yang bagian atas ini kerja KP atau kerja praktek itu. Kalau tadi itu kan dari Bu Naning Bu Naning dari Non Sewu, ini kan berarti ada tawaran untuk 2 tugas akhir metode pemetaan daerah rawan bencana di Banjarnegara nggih. Metodenya probabilistik ngoten nggih. 2 mahasiswa nggih. Nggih. Menika nanti yang bersangkutan diharapkan mampu menggunakan ARGIS, Pak. Oh nggih, 2 mahasiswa. Saya kira kalau teman-teman mahasiswa ada yang belum pernah menyentuh ARGIS, ini dapat dengan mudah kita pelajari di awal ya, karena dasarnya nanti overlay beberapa peta geologi, tata guna lahan dan sebagainya ini, kemudian dari situ baru bicara tentang metodenya. Kalau data sudah ready nggih Bu nggih? Nggih, datanya belum Pak. Jadi nanti yang akan kita cari juga. Oh gitu. Jadi termasuk akuisisi juga mereka. Oke, nanti kita bisa ke PSG ya untuk peta-peta dasarnya, Pak. Oh, oke. Kebetulan sudah ini ya Pak sih ya. Sudah Pusat ada PS survei dengan PSG. Iya. Ini kami juga sudah dengan PSG. Pusat survei geologi. Cuma memang kemarin area Banjarnegara belum disampaikan oleh teman-teman PSG Pak Hirwan. Jadi yang mereka sampaikan itu Banyumas, Demak, Lumajang, sama beberapa data MT. Tapi nanti bisa koordinasi lebih lanjut. Pak Haji, ada mahasiswa yang mau bertanya itu Pak. Oh iya. Ya? Monggo Mas. Atau kita buka untuk mahasiswa nggih. Ini data mahasiswa kita nggih. Mungkin nanti kita mungkin match-kan antara teman-teman mahasiswa yang tertarik untuk TA tema apa gitu kan. Karena ini ada beberapa yang mungkin sebelumnya sudah sama Pak Agus.
yang ini yang Mas Rifki Alif Rahmanto dan Grace Evan ini kan harapannya melanjutkan yang kemarin. Rifki mungkin ke Pak Agus itu yang kemarin melanjutkan itu. Silakan Mas Grace Evan, barangkali mau raise hand. Sebelumnya Pak Aji, Nggih, monggo Bu kemarin Nani. kami sudah disodorkan nama-nama ini. Nggih. Kemudian kalau nggak salah ini yang nomor 1 dan 2 ini yang di kelompok tugas akhir, nggih. Saya plot untuk pemetaan zona kerawanan gerakan tanah ya. Kemudian yang nomor 3 ini untuk instrumentasi. Oh, Mbak Tri Mariani ini nggih, Bu, nggih. 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 Ini ada kok. Orangnya ada. Pemetaan kerawanan tanah nih. Area Banjarnegara nggih. Nggih. Ini malah lebih baik daripada kemarin rencana kalau nggak salah ini mau TA ngambil data sendiri. Kemudian yang kedua Mbak Septi Dwi Retno ya itu. Nggih. Nah, ini yang instrumen ini nggih. Nggih, terus. Kalau instrumen ini untuk membuat alat atau pripun niki, Bu? Nggih, kami ada TLR Pak Haji. Ada TLR yang digunakan untuk rancang bangun pemantauan gunung api. Jadi ada 3 jenis kalau untuk gunung api. Nah, salah satunya adalah untuk Pogamos. Nah, adik-adik bisa ke TLR-nya. Gitu. Ya. Kemudian untuk yang gerakan tanah kita juga ada yang menggunakan TLR, ada yang IoT. Jadi beberapa stasiun gerakan tanah yang kita pasang ini sudah berbasis IoT. Jadi kemungkinan ini lebih kita arahkan yang instrumentasi ini ke rancang bangun gunung api, berarti ke VOGAMOS, Volcanic Gas Monitoring. Oh, VOGAMOS ya. Nggih. Nuwun sewu nek keganggu lare. VOGAMOS nggih. Nggih. VOGAMOS nggih. Ngeten nggih, Bu nggih. Nggih, leres Pak Haji. Oh, nggih. Nggih. Kemudian ini kita masuk ke yang tugas akhir Maunrin, soalnya itu yang tugas akhir ini kan di target harus ada produk keluaran. Produk keluarannya paling tidak itu kan skripsi itu, dan kalau memungkinkan ya nanti bisa dalam bentuk tulisan yang dipublikasi bareng gitu kan. Karena sebagaimana biasa nanti kami mohon Bapak Ibu yang menjadi pembimbing di sini juga ikut dalam menguji juga. Jadi nanti di skripsi itu atau tugas akhir itu pembimbing 1 itu yang dari kampus dan pembimbing 2 dari mitra, dan nanti Bapak Ibu ikut menguji adik-adik ini. Mungkin begitu Bapak Ibu semuanya. Sehingga tugas akhir kita dahulukan aja karena harus ada produk gitu. Jadi di sini kalau nggak salah ada Mbak Tri Mariani, Mbak Adela sama Mbak Septi ya. Hadir, Pak. Bagaimana kalau kita tanya kesiapan adik-adik ini semuanya. Gimana Mbak Tri Mariani, apakah sudah ready? Sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Oke, makasih Mbak. Izin bertanya dulu, Pak. Berarti untuk pemetaan kerawanan ini kita perlu akuisisi dulu, nggih? Nanti itu bisa koordinasi ke Bu Naning selaku pembimbing. Yang jelas nanti Mbak Tri Mariani dan teman-teman yang lain itu selesaikan dulu urusan administrasi, izin dari kampus, kemudian nanti bisa konsultasi ke Bu Naning untuk
menyelesaikan proposal, karena proposal kan juga harus masuk lewat admin yang ada di BPPTKG. Ngoten nggih Bu Naning nggih? Nggih, leres Pak Haji. Ya. Nah, nanti terkait dengan kesiapan Argis, Mbak Tri sama Mbak Adela sudah pernah ngambil GIS belum? Yang diasuh Pak? Sudah kayaknya Pak. Sudah ya? Sudah. Oh, Oke, kalau sudah kan mestinya tinggal running toh. Iya, Atau iya. malah di laptopnya sudah ada. Dan yang untuk Mbak Septi, instrumen ya. Hadir Mbak Septi? Hadir Pak. Ya, ya. Nanti bisa didetailkan. Kebetulan ini kan yang pembimbing di kampusnya kan Pak Afif ya. Jadi beliau agak lumayan di instrumen, memang backgroundnya instrumen. Iya. Oke. Mungkin gitu, nanti bisa langsung tutup poin. Adik-adik biar menyelesaikan administrasi, habis itu mohon izinnya Bu Naning untuk bisa langsung mengurus administrasi ke sana nggih, sama menyelesaikan proposal. Habis itu bisa dilanjutkan untuk monggo Bu Naning nanti mengarahkan dan memberi tugas. Mengatakan Bu Naning? Nggih, siap Pak Haji. Nggih. Nggih, matur nuwun. Sisanya yang 2 Pak, yang ada di metode kelompok metode dan teknologi ini berasal dari KP. Ada KP. 2. Nggih. Menika nggih, berarti nomor 1 dan nomor 2. Nggih, niki berarti metode nggih, metode. Nggih. Berada di kelompok metode pengembangan metode dan teknologi. Oh, pengembangan metode dan teknologi. Non saya mau direbut anak untuk sekolah. Ya juga. Kata niki Bu. Kalau di rumah itu kayak gini Pak. Kalau di rumah itu. Anak saya sudah bisa cemburu kalau saya buka laptop. Berapapun. Lagi ini aduh. Nggih, berarti mengke untuk KP yang untuk pengembangan metode dan teknologi ini Mas Ahmad Khotim, Mas Duki dan Mbak Eva Esti Gosifani ya. Mas Ahmad Khotim hadir? Hadir Pak. Oke, Mbak Eva hadir? Hadir Pak. Oke, nanti bisa ini kan untuk KP bisa langsung ditindaklanjuti. Anda selesaikan dulu urusan administrasi di kampus, terus nanti penyiapan untuk proposal ke BPPTKG. Ada pertanyaan, Mas Ahmad sama Mbak Eva? Mungkin belum ada kalau dari saya. Oke, terima kasih. Kayaknya ini sudah nih Bu Neneng. Barangkali ada tambahan malih, monggo. Sampun Pak Haji, sepertinya Sampun, dari saya. Yang nanti jadi sebenarnya kalau untuk pemetaan kerawanan gerakan tanah, menika kan ada 3 metode yang perlu diuji satu sama lain nggih. Nah, ini baru 2 karena saya masih punya tanggungan yang lain. Nanti apabila ini bisa menyusul Pak Haji. Bila saya membutuhkan tambahan lagi. Matur nuwun Bu Neneng. Monggo berikutnya Pak Agus nggih. Barangkali nggih Pak Haji. Untuk yang TA Merapi kebagian 2 ya. 3 atau 2? 3 ya. 3. Yang nun sewu engkang Chris Evan Excel ini kemarin itu memang saya minta untuk melanjutkan itu Pak Agus. Ini kan angkatan 2017, jadi saya minta untuk melanjutkan
tugas akhir machine learning. Jadi yang kemarin menggunakan, kebetulan kemarin dibimbing Bu Sulis sama Pak Made ya kalau nggak salah itu. Yang kemarin itu menggunakan metode machine learning untuk SVR. Kalau ini nanti mungkin skemanya algoritma yang agak beda, yang signal processing gitu, yang mengolah data gempa untuk mengenali VTA, VTB, kemudian VTA, VTB, dan low frekuensi, multifase dengan mengekstrak spektral spektrumnya, kemudian dimasukkan ke mesin learning. Nah, ini yang Chris Evan kemarin sempat diskusi begitu Pak sama saya, dan ini untuk catatan yang Chris Evan saja. Oke. Berarti ini sudah ditentukan pembimbingnya dan topiknya gitu ya dari UGM ya? Iya, ini mungkin kalau bisa, karena memang ini kan agak kritikal yang angkatan 2017 ini. Atau ada masukan dari Pak Agus? Monggo, sekitarnya pun. Ya kalau sudah komitmen dengan pembimbing yang lama ya silakan dilanjut saja, kan nggak enak juga ya nanti di kantor ada sesuatu. Gitu aja. Terus untuk Rifki sudah oke, terus Alisa, iya. Alisa, ini Mbak Alisa ya? Mbak Alisa. Mbak Alisa ya sesuai dengan yang saya propose kemarin, ada beberapa topik ya. Ada beberapa topik. Rekomendasinya monggo Pak Agus. Nah, ada beberapa topik. Oke. Mungkin melanjutkan yang Mas Rifki lakukan saja, karena saya pengennya riset itu sinambung gitu ya. Jadi agar ada output yang output yang menerus gitu. Ini mungkin melanjutkan yang Mas Rifki. Jadi mungkin nanti setelah picking bisa clustering gempa ya, clustering gempa. Setelah picking itu karena clustering gempa itu sangat tergantung juga dengan keakuratan picking ya. Jadi yang untuk Mbak Alisa niki clustering gempa ya Pak Agus? Iya. Kalau yang Mas Rifki ini kemarin itu yang LTA first break itu ya apa? Iya. First onset. Oh, onset time. Ini yang untuk TA. Kalau yang untuk KP, Pak? Yang untuk KP pilihannya ada banyak, monggo silahkan memilih sendiri. Oke. Berarti ini kalau dari data yang kemarin disampaikan oleh Pak Agus itu kan ini ya, pilihan KP itu yang ini nggih. Menika nggih Pak, yang ini nggih tema-tema yang bisa KP menika nggih. Nggih. Oh. Oke. Berarti kaitan mawon biar gampil. Saya panggil mahasiswanya saja. Ini kan mereka sudah baca juga.
mereka mau KP di tema apa ngoten mawon nggih. Nggih, monggo. Nah, ini malah cepat. Halo Mas Iqbal Wijaya ada? Ada, Pak. Anda mau KP yang bagian mana kira-kira? Kalau saya tertarik yang nomor 14 sih, Pak. 14. Tapi masih belum ada gambaran juga, masih nanti gambaran kedepannya tuh gimana di BPTK yang machine learning. Machine learning untuk sistem inference EWS ya. Iya, Pak. Oke. Pripun Pak Agus? Sakit Pak Agus nomor 14. Nggih, saged. Oke, berarti Dulu ini yang pernah dilakukan kita menggunakan fuzzy logic untuk menentukan status dan tipe letusannya. oke. Nah, mungkin nanti kita bisa pakai langsung CNN ya. CNN convolutional nggih. Convolutional network nggih. Ya. Nggih, oke. Niki berarti Pak Agus nggih. Pembimbing. Nggih. Kemudian Mas Andi Binar. Hadir, Pak. Ya, Anda Yes. KP TA apa temanya yang mana, Mas? Mungkin nomor 16, Pak. Data satelit. 16. Oke. Jadi analisis data satelit. Mereka sakit nggih Pak Agus nggih? 16. Data satelit bisa, tapi yang bersangkutan perlu tahu toolnya dulu ya. Nah itu. Oh, Iya mestinya harus. Sudah bisa ya? belum sepertinya, Pak. Iya. Mas Binar kayaknya belum ambil kuliah saya, Mas ya. Kuliah, mata kuliah Aero satelit itu udah belum. Oh, belum ya. Udah berarti belum Pak Agus. Oke. Belum Pak Agus. berarti yang lain. Dari yang lain. Bisa belajar sendiri harusnya Binar cepat itu. Oh, bisa cepat ya? Ya maksudnya mungkin Mas Binar kalau dikasih tahu mungkin bisa belajar learning by doing itu, Pak. Itu berarti harus privat dulu sama Pak Irlan nih, Pak. Ya nanti bisa diskusi sama saya juga boleh, Binar. Atau mau Mungkin, pilih tema yang lain? Ya, tema lain aja dulu. Nomor 15 bagaimana, Pak? Karakterisasi gempa permukaan. Ya, boleh. Oke, berarti Mas Binar nomor 15 ya. Oke. Kalau Python bisa ya? Python masih basic, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti belajar. Oke, baik, Pak. Mestinya kalau sudah ngambil MAG kan? Sudah. Nah, kalau ngambil MAG kan mestinya bisa ya untuk gasnya pakai Python semuanya. Iya. Semoga. Oke. Ya, makasih, Pak. Mbak Tia Nurul Anipah. Hadir, Pak. Milih yang nomor berapa? Ini pilihan-pilihannya. Saya berminat nomor 19, Pak. 19 itu apa itu? Enggak. Oh, iya, analisis rutin image digital. Pripun Pak Agus? Ya, silakan. Karena ini dengan Python juga ya. Jadi insya Allah Python bisa. Ya, kalau kesulitan nanti bisa ke Pak Irlan dulu ini, Pak. Iya, siap. Kemudian Mas Dimas Oriza. Ini yang 2018 sendiri ya, angkatan 2018 ya. Hadir Mas Oriza? Yang nomor berapa, Mas? Nomor 16. Oke, toolnya Anda sudah belajar? Oh, Arki sudah. Terus yang Aero dan satelit sudah. Oke, berarti nomor 16 ya. Nomor 16. Nah, tinggal 2. Rema, Mas Rema Bagos Pudiastowo. Hadir enggak? Iya Pak, hadir Pak. Selamat pagi Pak. Monggo nggih.
Mungkin kalau dari saya memilih nomor 14, Pak. 14 sudah dipilih. Ini Oh, untuk satu tema, jadi satu untuk satu ya. mahasiswa atau boleh dua, Pak Agus? Satu tema digital ini boleh dua nggak apa-apa. Boleh dua ya? Ya. Oke. Berarti Mas Rema nomor 14 itu ya? Iya, Pak. Terakhir, Alangkan Saraditya. Iya, Pak. Mas Alang. Iya. Hadir. Hadir, Mana Pak. Mas? Milih yang nomor berapa? Kalau boleh sama, saya juga tertarik di nomor 19, Pak. 19 tadi itu apa? Image digital. Oh, image digital. Oke. Iya. Oke, bisa nanti. Ini pembimbingnya Pak Agus Danten. Nggih. Kalau pembimbingnya nanti menyusul, Pak. Ini PIC-nya. Oh, PIC-nya nggih. Tapi untuk PIC nggih, ini berarti saya tulis PIC ngaten mawon nggih, berarti nggih. Iya. PIC nggih. Nggih. Jadi alhamdulillah nanti untuk Kresevan ini ya mungkin melanjutkan yang machine learning, tapi sebenarnya sama dengan yang ditawarkan Pak Agus ini sebenarnya temanya sih. Yang ini machine learning untuk klasifikasi gempa ini loh, Pak. Iya. Oke. Nomor 13. Iya. Oke. Ya nanti nanti bisa koordinasi lebih lanjut, nggih. Saya juga belum apa ya? Belum sharing dengan Mbak Sulis atau Pak Made gitu. Nggih. Dan ini kan sebenarnya tujuannya untuk memperkuat pemantauan Gunung Merapi ya. Ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti bisa sharing sampai mana gitu sehingga ketika kita mau melanjutkan itu tahu dari posisi yang mana gitu. Okay. Sebenarnya yang akan dilakukan siapa Mbak Alisa ini juga sama sebenarnya. Ini melanjutkan, ini sebenarnya kan melanjutkan kerja dua mahasiswa semester yang lalu ketika mereka bermain-main TA di mesin learning. Yang satu untuk prediksi ya semacam forecasting ya. Yang satu untuk klasifikasi based on spektral. Basisnya mesin learning semuanya. Dan, jadi mungkin nanti kalau malah bisa dipadukan sih akan lebih bagus nanti, Pak. Nggih, terima kasih. Nampaknya ini sudah menjadi data awal nggih, Bapak Ibu semuanya. Agar nanti data awal untuk melangkah buat kita dan adik-adik, mungkin nanti adik-adik mahasiswa bisa langsung menyelesaikan urusan administrasi di kampus. Kemudian mereka memantapkan untuk penyelesaian proposal bareng-bareng. Tapi nanti mohon untuk penyelesaian proposal mereka barangkali mereka sudah berkonsultasi dengan Bu Naneng, Pak Agus dan Bapak Ibu semuanya yang dari BPPTKG gitu. Mungkin gitu nggih Pak, Bapak Ibu semuanya. Atau masih ada tambahan dari Pak Agus atau Bu Naneng? Monggo. Ini mulai kapan Pak Ji? Kita sih sebenarnya berharap secepatnya ya Pak ya. Artinya kalau bisa semester ini itu mereka sudah selesai. Yang jadi PR mungkin untuk yang skripsi ini ada potensi semester ini nggak bisa selesai karena analisisnya kan skripsi harus lebih deep gitu kan. Ya enggak, harapannya kalau yang KP ini secepat mungkin.
Artinya kalau sekarang sudah 1 Maret, andaikan mereka ditarget mengerjakan 1 bulan itu kan paling tidak April itu sudah berjalan pelaksanaannya, sehingga mungkin di Maret itu sudah menyelesaikan administrasi dan proposal. Atau kalau kita buat lebih maju ya pertengahan Maret itu sudah bisa jalan. Andaikan mundur ya nanti di April. Sementara yang TA itu ya hampir seperti yang KP ya, harapannya sih pertengahan Maret sudah bisa jalan. Karena yang TA ini kan 6 SKS gitu Pak. Dan ini kebanyakan yang TA mungkin hanya ngambil TA saja ini kayaknya malahan yang TA itu. Banyak yang sudah tinggal ngambil skripsi saja gitu. Dan saya Pak Haji boleh menambahi Ya. sedikit? Monggo Pak Irlan. Pak Agus Budi terkait waktu, mungkin ini kan angkutannya 2018-2019, Ji. Iya. Kalau menurut saya ini Pak, karena Maret ini mereka akan ada Filkam ya Pak Haji. Oh iya ya. Jadi agak agak mepet. Kemudian kalau paling realistis tuh ya ini mungkin pas bulan puasa Pak, bulan April. Sekitar 1-2 bulan sampai Mei nanti akhir semester sudah selesai KP-nya. Nah kalau TA nanti bisa lebih lebih panjang gitu ya durasinya. Tergantung performa mahasiswa juga. Kalau yang serius dan sungguh-sungguh itu bisa saya yakin cukup cepat. Tapi kalau ya namanya penelitian ya Pak Agus Budi, kadang-kadang ada kendala teknis dan sebagainya. Jadi itu bisa saja mundur tambah 1 semester lagi gitu ya. Tergantung performa mahasiswa kalau skripsi. Tapi kalau KP kami diusahakan sampai semester ini selesai. Begitu Pak Agus Budi. Siap. Nggih. Mungkin itu bayangannya Pak. Jadi ya untuk TA ini semua sudah Filkam anak-anak ini dan nampaknya tinggal skripsi. Tapi ya tergantung performa masing-masing. Dimungkinkan untuk mundur, tapi harapannya sih bisa selesai di semester ini. Karena mereka nampaknya ini tinggal ngambil TA saja. Sementara yang KP ini memang masih ada kewajiban Filkam. Filkam itu yang angkatan 2019. Ini kan rencananya tanggal 7 Maret. Cuma karena ada Omikron itu akhirnya diundur jadi 18 Maret. Ya mungkin realibelnya April itu. April. Nih. Tapi sebelum April mungkin administrasi biar adik-adik bereskan semua Pak Agus. Iya, karena ini perlu sebagai informasi di tata usaha untuk di plot gitu. Karena kita kan ada kuota ya. Dia akan jadi pertimbangan apakah masih bisa menerima mahasiswa dari universitas yang lain atau tidak gitu. Oke Pak Haji, terima kasih infonya biar nanti kita catat. Oke, matur nuwun. Monggo barangkali masih ada tambahan dari Bapak Ibu semuanya. Kalau dari kami sih mungkin sudah cukup nggih. Adik-adik barangkali ada pertanyaan? Mungkin izin bertanya untuk kontak yang bisa dihubungi Pak dari BPTKG. Supaya nanti kalau misalnya ada konsultasi atau pertanyaan mengenai hal yang berkaitan sama proposal dan lain-lain. Oke. Nuwun sewu. Pak Agus, bagaimana kalau nanti kontak dari BPTKG buat adik-adik ini? Silakan, bisa langsung ke PIC-nya. Oh, nggih. Berarti nanti bisa langsung datang Pak Agus atau Bu Nurnaning, nggih? Iya, betul. Nggih, matur nuwun. Oke, Dik, nanti bisa kita sharing kontak beliau. Terima kasih, Pak. Nggih, sama-sama. Monggo, barangkali masih ada tambahan dari Bapak Ibu semuanya. Sudah jelas, adik-adik?
buat adik-adik semua udah jelas? Oke. Menurut saya barangkali masih ada tambahan dari Bu Hani. Cukup Pak, saya kira udah cukup. Nggih. 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 Nggih, nuwun sewu Bapak Ibu semuanya. Ini saya stop sharing. Kalau sudah cukup, nuwun sewu. Bagaimana kalau kita cukupkan, kita akhiri koordinasi